Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini penelitian kedua ini waktunya menyempurnakan proposal kalian ya. Kemarin kalian sudah beberapa kali revisi. Saya suka semangatnya ya. Kalian benar-benar direvisi langsung balik seperti itu. Oke. Jadi untuk revisi yang terakhir itu sudah oke. Saya bilangnya sudah oke banget gitu ya. Sudah sesuai kayak gini. Nah, ini loh cuma yang perlu Anda lakukan itu adalah ini, memperbaiki indentation-nya. Tahu indentation nggak? Ini loh, kayak gini-gini nih. Nah, kayak gini kan, Anda lah, cuma betulin ini aja sih. Anda tinggal betulkan ini, kemudian ini ya, halaman pengesahan. Jadi begini, tetap halaman judul itu halaman 1, ya. Nah, ini tuh tetap halaman 1, betul. Tapi satunya itu satu Romawi yang kecil, I titik begitu loh. Ya, I titik. Kemudian ini itu dua, tapi dua II gitu ya. Dua tapi yang II itu. Nah, ini nama saya salah ini. Saya tak betulin. Saya betulkan ya ini. Rosa L. Nah, terus habis gitu di bawah-bawahnya itu sudah betul. Daftar isi lah. Ini daftar isinya ini sudah betul. Terus tinggal ini aja. Nah, ini loh. Nah, ini itu masalah kok apa perasaan saya atau kok kayaknya di scroll ini lemot ya, padahal enggak lah. Nah, ini pendahuluan. Ini kalau sudah masuk pendahuluan berarti ini sudah masuk di sini halaman 1 seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat pendahuluan buku KKN tahun ini memang belum keluar sih, Mas. Itu bagaimana ya mengatur halamannya ya. Kalau Anda lihat di tahun kemarin itu bagaimana? Pakai halaman 1 gitu Yang sorry, pakai bab 1 atau A gitu. Gimana? yang di bapaknya itu yang di share Ponorogo tuh saya buatnya persis kayak gitu Pak, yang A gitu. Ya sudah berarti seperti itu ya. Seperti itu. Soalnya yang kemarin itu memang saya kayak gini, saya benar-benar harus coba diperiksa itunya. Oke, berarti ini A, tinggal nata ini aja ya, Dwi ya. Ini sesuaikan dengan indentasinya. Kalau A ini, saya kasih contoh. Berarti ini kan masuknya di sini, toh. Nah, ini masuknya kan gini. Nah, ini terus ini disesuaikan. Jadi 1 itu lurusnya P. Terus pekarangannya itu ikut T kayak gitu. Ya, tinggal ngubah-ngubah itu aja sih. Setelah itu, masalah yang dihadapi ini oke. Nah, ini kalau saya ngomong masalah itu ya, dapat disimpul. Nah, Pak, sebelumnya mohon maaf, Pak. Silakan. Belum di share screen ya, Pak? Oh, loh, iya ta? Iya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Koneksi Mudi. Sudah. Coba Adi itu deh. Apa di refresh deh. Ya, di refresh coba. Iya, Pak. Oke ya. Nah, ini masalah yang dihadapi ini oke. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan. Nah, jadi di sini kalau secara kalimat ya. Nah, ini kok tiba-tiba Anda ngomong seperti ini terus ada dapat disimpulkan. Nah, itu kayak Anda menyimpulkan keseluruhan. Jadi nggak usah dapat disimpulkan, langsung aja kebijakan hidup normal yang baru merupakan kalkulasi yang wajar untuk memprediksi keadaan ekonomi nasional. Kompromi menemukan vaksin dalam waktu yang cukup lama dan memungkinkan kemungkinan pemahaman yang realistis tentang COVID-19 tidak akan pernah muncul dari permukaan, jangan dari permukaan bumi. Ini kayak tidak akan pernah muncul di tatanan sosial masyarakat seperti itu. Sehingga semua orang harus mengeksplorasi kemungkinan hidup berdampingan secara damai. Nah, kemudian di sini, namun tidak dapat dipungkiri, ini
Anda itu langsung masuk dalam gitu loh, masuk dalam ke RW 2 sama RW 5. Maksud saya, Anda ceritakan dulu di kelurahan Dito Turunannya itu kayak gimana gitu. Nah, di kelurahan Dito Turunannya itu kayak gimana secara umum. Nah, terus Anda cerita di kelurahan Dito Turunan sendiri gitu, atau Anda langsung aja dari kalau misalkan dari Jatim itu terlalu susah, maksud saya kan dari Jatim, terus dari kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tapi kalau itu kan terlalu tinggi, jadi langsung aja di kelurahan Dito sendiri itu bagaimana. Di kelurahan Dito Turunan sendiri, keadaannya itu seperti ini. Terus secara khusus di RW, nah itu seperti itu. Itu jadi mengerucut dengan baik. Kemudian rumusan masalahnya ini ya, bagaimana cara yang dilakukan ini tidak perlu langsung saja. Bagaimana cara membuat tanaman, nah itu yang bebas kimia berbahaya. Nah, tapi menurut saya bukan cara membuat tanaman yang bebas kimia berbahaya, tapi cara menghasilkan ya sumber pangan yang bebas kimia berbahaya itu bisa. Kalau cara membuat tanaman, masa Anda bisa membuat tanaman kayak gitu? Atau bukan membuat, kalau misalkan mau tanaman, bagaimana cara menumbuhkan atau cara merawat tanaman itu bisa. Itu ya kalimatnya disesuaikan. Kemudian yang B, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat. Ini cara yang dilakukan ini tidak usah, jadi, yang dilakukan untuk nggak usah, jadi bagaimana cara mengisi waktu luang yang bermanfaat, seperti itu. Tapi waktu luangnya di sini itu, apa ya, kalau saya lihat itu kurang subjeknya. Subjeknya apa, begitu. Bagaimana cara mengisi waktu luang bagi apa, begitu, bagi warga yang bermanfaat, gitu lebih tepat ya, subjeknya kurang ada. Kemudian ini yang C, bagaimana cara yang dilakukan untuk mendaur ulang dan mengelola sampah itu bagaimana cara untuk mendaur ulang dan mengolah sampah. Coba dipersempit lagi, sampah apa ya, karena Anda kan sudah masuk ke RW 2 sama RW 5. Di situ sampahnya apa sampah rumah tangga atau bagaimana begitu. Kalau mengolah sampah ini masih umum sekali. Kemudian yang D, bagaimana cara yang dilakukan untuk membuat lingkungan asri dan badan yang sehat. Ini lingkungannya itu lingkungan yang mana gitu. Anda langsung aja ngomong lingkungan RW 2 atau RW 5. Dan badan yang sehat ini lingkungan asri dan sehat begitu ya. Karena kalau lingkungan sehat implikasinya nanti badan Anda bisa sehat juga, implikasi tidak langsungnya. Nah, yang ini benar. Bagaimana cara dalam mengedukasi, nggak usah, bagaimana cara mengedukasi, ini ya. Cara mengedukasi, ini Anda, apa ya, kalau saya bilang sih overlap, mengedukasi dan sosialisasi. Jadi Anda pilih aja salah satu, bagaimana cara sosialisasi, menyosialisasikan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat Kelurahan Dito Turunan secara efektif. Nah ini benar nih, sudah fokus sama lokusnya jelas. Ya, subjeknya juga di masyarakat Kelurahan Dito Turunan. Nah, kemudian ini bagaimana cara yang dilakukan untuk melaksanakan bakti sosial di tengah pandemi. Ini langsung aja, bagaimana cara melaksanakan bakti sosial di tengah pandemi. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah kemudian pemecahan masalah ya sudah menjawab ini. Ya, menjawab rumusan masalahnya itu. Kemudian, nah ini tabelnya rencana pemecahan masalahnya ini oke, betul. Saya terlalu... Nah, pembuat program unggulannya ini, program tambahannya ini, pembuatan ruang belajar anak ini, kerja bakti, oke. Ini ya, ini sudah betul. Kemudian ini Anda bisa itu kok, bisa misalkan mau dirinci gitu nanti bisa, misalnya dikasih poin-poin. Pembuatan pekarangan apa sih? Pangan lestari, Pak. Pekarangan pangan lestari ini nanti mau dirinci ada titik-titiknya itu bisa, seperti itu. Kemudian ruang belajar anak nanti ada rinciannya itu boleh. Begitu. Ya, tapi kalau misalkan pembuatan pekarangan pangan lestari misalkan hanya ada 1 poin, berarti nggak usah dirinci. Yang dirinci itu adalah ketika Anda ada kegiatannya, sub kegiatannya lebih dari 2 itu bisa dirinci. Gitu ya.
Kemudian pelaksanaan kegiatan ini betul seperti ini ya. Untuk yang ini Anda bisa buat rencana pelaksanaan kegiatan secara umum boleh, atau mau di breakdown tiap bulan juga boleh ya, di breakdown tiap bulan juga boleh. Kemudian nah yang kemarin saya tanyakan itu di personalia ya, Sudah, Pak. sudah ya, itu sudah benar juga seperti itu. Kemudian sama itu Dwi yang mau saya tanyakan. Nah ini sebagai, saya ambil satu aja ini. Dalam KKN ini sebagai si perkap. Oke, Dimas ini. Itunya, PJ-nya dimasukkan di sini nggak? Oh ini ya, bertindak sebagai si, oke. Memiliki program pelatihan digital marketing, produksi akun ikan ini. Bertindak sebagai yang mana ini didukung dengan oke, betul. Terus PJ-PJ-nya sudah masuk di sini nggak, Dwi? Sudah, Pak. Itu. Sekretaris, oh, sebentar. Yang BPH itu tidak saya kasih PJ, Pak. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak usah masuk di sini. Tapi nanti saya diceritakan ya. Oh, Dwi itu ta, sekretaris UKM menembak ta. Iya, Pak. Oh alah, berarti itu pakai airsoft kan, bukan? Iya, Pak. Rifle, pakai rifle. Oh pakai rifle, oke. Kok ngeri ya Dwi ya? Jangan macem-macem ya ngelengnya sama Dwi ya. Nanti ditembak nanti ya. Krishna PKO sebagai program sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, oke. Oke, jadi cuma itu saja sih, nggak terlalu banyak ya. Kalian memotretnya sudah oke, tinggal membetulkan yang itu. Nah ini lampirannya betul, ini deskripsi kegiatannya oke seperti itu. Oke, cuma itu saja sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu, Pak, mau nanya analisis sama yang apa itu masalah itu, pokok perbedaannya itu bagaimana sih, Pak? Jadi begini, analisis situasinya itu adalah kondisi existingnya itu kayak gimana sih. Jadi di RW 2 itu bagaimana kondisinya. Kondisinya dulu secara umum, ya, kalau analisis itu secara umum, terus kalau yang masalah itu ya secara khusus, yang memang Anda temukan di situ. Ya, jadi analisis situasinya, karena kan kalau apa namanya, lokasinya kan di Kelurahan Dito Trunan. Jadi Anda cerita analisisnya di Kelurahan Dito Trunan itu bagaimana. Contoh misalkan, meskipun Kelurahan Dito Trunan itu ada di istilahnya di Kecamatan Lumajang ya, di kota ya, tapi masih terdapat, nah kayak gitu boleh, masih terdapat ketidakdisiplinan dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru begitu. Khususnya, nah itu yang ketika Anda ngomong khususnya, berarti Anda sudah mulai spesifikkan di situ. Begitu. Saya berikan contoh aja di sini ya. Saya benar mau itu dikupas, benar-benar saya baca gitu saya tunjukkan. Iya, enggak apa-apa, Pak. Gitu. Bentar, oke. Nah ini ya. Ini kok pakai ini tuh ternyata lemot sekali ya, Pak, karena saya sambil share screen itu ya, jadi Mungkin, Pak. jadi lemot itu ya ngeklaimnya ini. Jadi gimana ya, saya itu lucu, di kelompok lain saya minta kalau bisa yang detail gitu. Kalau bisa yang detail gitu. Punyanya kelompok Rembang itu, analisis situasinya tuh banyak sekali, berparagraf-paragraf. Nah ini, Kecamatan Lumajang merupakan wilayah yang berada di daerah Lumajang Kota. Oke, ini salah satu kelurahannya yaitu, nah ini Lumajang Kota. Anda cerita sebelum salah satu kelurahannya, Anda cerita terdapat berapa desa dan berapa kelurahan, baru bisa masuk salah satu ini kelurahannya. Nah, untuk penulisannya K-nya ini besar, ya D-nya itu besar. Nah, kemudian Kelurahan Dito Trunan terletak di secara
astronomis ya, Kelurahan Dito Trunan terletak di 37,25, bukan ini saya bingung ini LU-nya itu gimana. Kalau ininya betul memang lintang selatannya itu memang di sini, tapi kalau 37,25 itu kok kayaknya enggak ya. Kita aja letak astronomis Indonesia aja 95 derajat bujur timur, bujur timur sampai 141 kalau nggak salah bujur timur, kemudian 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah ini kalau 37,25 ini apa saya nggak tahu ya. Nah ini 122 pound ini apa? Itu Ini saya apa? lihat di itu Pak, Kecamatan Lumajang itu. Memang gini. Iya. Ini kayaknya perlu dianu. Luasnya 30,26 km persegi. Oke, terletak di ketinggian ini. Kemudian batasnya, nah ini dalam menyajikan ini apa ya? Penyampaian Anda kurang runtut. Maksudnya kurang runtut itu kurang mengalir itunya. Ini titik gitu. Sedangkan untuk batasnya sebelah utara, nah ini betul Kecamatan Sukodono, sebelah selatan, ini kok Kabupaten Sumber Suko, nah ini kok Kabupaten Sukodono, ayo, ini pasti nge-replace ya, nggak dibaca ya. Nah ini kok Kabupaten Tikung, ini kecamatan ya. Kelurahan Dito Trunan, saat ini Kelurahan Dito Trunan dikepalai oleh Sudarwi sejak tahun ini, oke. Kelurahan ini memiliki luas daerah ini, nah luas ini kan berarti ada kuadratnya ya, kilometer persegi begini, dan memiliki 7 RW. Oke, betul sampai di sini. RW 2 dan RW 5 merupakan wilayah dengan, nah, cocok ini. Potensi wilayah kelurahan di Tetuan juga beragam, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, yang ini jangan harus, ini kalau harus itu apa ya, kayak kuat sekali penekanannya, ini dapat dikembangkan untuk berkontribusi dalam kesejahteraan wilayah. Program holistik ini sudah benar di bawah. Kemudian mahasiswa, Anda ngaitkan ini mahasiswa, ini bisa masuk di sini. Kemudian ini masuk ke pelaksanaan KKN. Oke, betul. Pandemik ini pakai K, ya. Kalau pandemik itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia-nya pandemi gitu. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian masalah yang dihadapi tetap yang dapat diangkat, yang enak diangkat itu adalah dari pandemi itu sendiri. Ya, dari pandemi, perubahan sosial budaya itu. Nah, ini yang saya agak mengganjal ini di sini, dapat disimpulkan ini. Ya, Anda bilang dulu, dalam 3 bulan sejak, kok bingung ya saya, dalam 3 bulan sejak Presiden Joko Widodo, atau setelah 3 bulan, sejak 3 bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020, pemerintah telah bekerja keras untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan mengambil langkah-langkah terbaik agar virus tidak menyebar. Nah, virus ini langsung aja COVID-19 tidak menyebar lebih jauh dan menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa ini mungkin kalau ada kata lain boleh ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, korban jiwa. Mulai dari penerapan jarak fisik ya, hingga berbagai wilayah yang ini gimana? Mulai dari penerapan jarak fisik hingga berbagai wilayah ini, menurut saya kalau dibaca nggak seberapa nyambung. Kalau Anda bilang mulai dari penerapan jarak fisik hingga pembatasan, nah pembatasan interaksi sosial di ruang publik itu bisa kayak gitu. Nah, yang ini dapat disimpulkan ini kurang pas. Ya, Anda cerita secara lokal itu bagaimana di Kelurahan Dito Trunan. Ya, di Kelurahan Dito Trunan sendiri kebijakan telah dilaksanakan dengan memberi apa kayak gitu. Misalkan kemarin waktu saya lewat itu di kelurahannya itu, waktu mau masuk kelurahan itu ada kawasan wajib masker, terus ada pemenuhan protokol kayak gitu. Ya, itu.
Kemudian Anda itu ya, nggak itu. Kan di RW 2 kan ada pasar. Pasar tuh RW 2 Taren. Iya, Pak. Pasar mulai musola itu. Mulai musola itu ya. Nah, Iya. pasar itu kan RW 2. Nah, itu kan nanti mungkin Anda bisa sosialisasi kegiatan, adaptasi kegiatan barunya yang di salah satu proker itu bisa loh di musola itu. Kok di musola, di pasar itu bisa loh. Misalkan Anda mau bagi-bagi masker gratis itu bisa kayak gitu. Nanti maskernya minta sumbangan itu bisa. Minta sumbangan masker itu bisa nanti Anda. Itu ya. Masalah yang dihadapi itu seperti itu. Jadi sebelum ini RW 2 itu nanti kelurahan di Toturunan dulu ya. Namun masa boleh di awal kalimat ya. Namun kan untuk kontras ya, untuk mengkontraskan ya, Anda misalkan kalimat pertamanya ini kemudian dikontraskan, dibalikkan itu jadi langsung namun. Nah, kalau namun ini hal apa yang dikontraskan itu ya, itu belum ada. Tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi ya ini dalam mengimplementasikan kebijakan hidup normal. Nah, sebelum itu ketika Anda ngomong di kelurahan di Toturunan, terus Anda cerita secara khususnya di kelurahan di Toturunan titik seperti itu. Di kelurahan di Toturunan terdapat ruang publik. Nah, cerita Anda ruang publiknya apa? Ruang publiknya yaitu pasar tradisional gitu ya. Apa ya? Kalau Bapak sama Ibu saya bilangnya pasar kremping gitu ya. Benar nggak, Dan? Benar, Pak. Pasar kremping. Ya, biar ngomongnya pasar kremping itu. Anda cerita di situ. Terdapat pasar, terdapat ruang publik yaitu pasar, kemudian ada musola. Itu yang Anda lihat, kalau Anda amati banyak sekali yang masih abai akan itu. Nah, itu masalah yang dihadapi di situ. Kemudian di RW 5 itu apa masalahnya? Gitu. Ya. Cara menulisnya itu seperti itu. Nah, begitu. Nggak apa-apa ya untuk yang lainnya ya. Sekalian Anda belajar menulis juga ya. Anda belajar menulis juga bagaimana cara menulis yang baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi pemikiran Anda itu dari yang umum dulu terus baru khusus. Jadi kalau kayak apa ya, segitiga terbalik itu, dari yang besar terus mengerucut ke bawah. Seperti itu. Itu jadi ya Dwi ya, yang kalau mau menulis itu seperti itu. Ya, yang masalah yang dihadapi. Sudah paham sekarang masalah yang dihadapinya bagaimana? Iya, Pak. Ada lagi mungkin? Silakan. Sudah sih, Pak. Sudah ya. Nanti hari Senin mungkin saya sama teman saya namanya Bu Suroya itu ke sini, ke kalian. Ya Bu Suroya ke sini, wong saya di Lumajang ya. Pertama Bu Suroya ke Jember dulu, terus nanti ke Lumajang. Mungkin ke Lumajangnya nanti ke Bakesbang sama ke apa lagi gitu loh. Nanti sama ke desa juga. Makanya saya minta nanti ada perwakilan aja ya, nggak harus semua, 2 orang gitu, mungkin Randy sama 1 cewek gitu ya, siapa? Karena ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak semua nanti kan nggak enak, ada ibu-ibunya. Kalau nggak salah Vidi ya bisa ya? Bisa, Vid? Kemarin katanya itu Randy diganti sama Sal saja, Pak. Kan selaku wakilnya gitu. Oh gitu, oke, boleh. Seperti itu. Saya sudah ngecek jadwal perkuliahan kelompoknya ini. Nah ini loh, kenapa kok saya minta kalian nulis jadwal itu biar saya nggak ditanya ke kalian gitu loh. Kalian sudah memberikan informasi gitu. Ini kan sudah ada yang kosong hari Senin itu siapa, begitu. Nanti disiapkan aja jamnya jam berapa gitu. Kalau Anda ada kuliah, ya enggak apa-apa, nanti ganti yang lain seperti itu. Cuma memperkenalkan aja, ini loh yang mau KKN, istilahnya kulo nuwun kayak gitu ya. Kulo nuwun ke Pak Sudarwinya itu. Begitu. Pak, katanya Bu Suraya itu sama ke itu Bapeda juga katanya. Saya Ya, minta ke Bapeda. Betul, ke Bapeda juga. Ke Bapeda juga. Bapeda itu di mana? Di itu kan, dekat alun-alun itu kan, di selatan itu kan. Jadi satu lokasi kan? Iya, satu lokasi. Nah, makanya kan enak. Oh, sudah di WA Bu Suraya ya? Sudah, Pak. Kemarin ada info grup di ketua itu untuk daerah Lumajang sama Jember suruh
hubungi Bu Suraya itu saya sudah hubungi dan saya sudah ya itu biayanya Senin apa kita urus bareng-bareng Mas gitu katanya. Iya, iya, saya sudah itu juga kontak ke Bu Suroya itu. Saya nggak tahu di Jember ada berapa kelompok ya. Paham, Mbak. Oh, nggak tahu juga ya, nanti saya tanya ke Bu Suroya. Bu Suroya hari Minggu berangkat kok. Jadi ke Jember dulu, nanti nginep di Jember, habis gitu paginya ke Jember, siangnya ke Lumajang, begitu. Memang saya sarankan ke Bu Suraya seperti itu sih. Soalnya Bu Suraya kan bukan orang sini, maksudnya orang sini itu orang Lumajang Jember. Saya rasa kalau orang Lumajang pasti tahu daerah Jember gitu ya. Bu Suraya orang Malang soalnya, jadi kurang paham gitu. Ya, ada lagi mungkin yang ditanyakan, silahkan. Untuk yang proposal CSR bagaimana? Untuk meminta dana itu. Siapa yang mengerjakan siapa? Siapa yang memintakan? Anda jangan sampai keliru loh ya. Anda mintanya itu dana CSR, bukan dana yang satunya. Aduh, apa sih yang namanya itu PKBL ya. Mintanya itu yang CSR. Kalau PKBL itu semacam kayak pinjaman lunak kalau PKBL itu. Biasanya kalau PKBL itu untuk industri. Tapi kalau CSR itu Anda lihat ya, misalkan saya kan sudah memberikan info tuh beberapa perusahaan tuh ya. Itu Anda lihat yang untuk lingkungan itu yang mana. Yang untuk lingkungan atau untuk pengembangan desa itu yang mana. Itu aja yang Anda tembak gitu. Kemarin saya dapat info dari teman saya, tahun lalu di Sidoarjo itu dapat dari Pegadaian. Dapat 8 juta. Lumayan kan dapat 8 juta. Mungkin itu Anda bisa nembak juga ya. Kayak kalau yang di Lumajang itu mungkin ya ke Bank Jatim ya. Bank Jatim, ke Pegadaian itu bisa. Terus apalagi ya? Ke bank-bank itu mungkin, ke Bank BNI, Bank Mandiri, BCA, kayak gitu mungkin bisa. Ya, punya teman kan, punya saudara atau kolega mungkin yang kerabat yang kerja di situ, mungkin bisa ditanyakan tentang CSR bagaimana. Itu ya, untuk yang CSR, jangan lupa kalau yang CSR ya sudah proposalnya ini tinggal ditambahi dana gitu aja. Ya, tinggal ditambahi anggaran dana. Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ini kebetulan ya dari 4 kelompok yang bimbingan saya yang memang sudah jelas proposalnya itu, kelompok Anda yang lainnya itu masih belum mengumpulkan. Ya, mereka mikirnya mungkin hari ini itu bimbingan sampai proposalnya padahal nggak bisa seperti itu. Harus Anda ngerjakan dulu sebelumnya, baru nanti penyempurnaan saja. Itu. Saya ingin bertanya. Silakan. Ini terakhir pengumpulan proposal kapan, Mbak? Sebetulnya hari ini sih, hari ini tengah malam begitu. Kalau misalkan Anda nggak bisa, nanti coba saya mintakan pengampunan begitu ya. Bisa nggak kalau hari ini? Bisa kok, Pak. Itu langsung dikirim ke bapaknya dulu atau langsung dua-duanya atau bagaimana, Pak? Jadi gini, nanti alurnya yang di-upload di SIM KKN itu kan yang PDF. Ya, yang PDF saya tanda tangani dulu. Jadi dikirim ke saya, nanti saya kirim balik ke kalian ya. Baru itu yang diupload di SIM KKN. Kemudian untuk yang dikirim ke email, itu yang dikirim ke email Anda kan berupa Word. Ya, Anda langsung aja kirim ke saya sama langsung dikirim ke emailnya dikirim ke emailnya kknpmunesa itu ya @gmail.com. Langsung aja dikirim. Ya, yang butuh tanda tangan itu yang PDF saja. Begitu. Ya, kemudian saya mau tanya lagi, yang bertanggung jawab menerjemahkan kegiatannya ke Google Calendar siapa ya? Siapa? Saya, Pak, yang ngisi agenda di kalender iya, itu ya, betul. Pak. Betul. Ya. Kemarin saya itu sudah mau ngisi. Ya. Oh gitu ya sudah. Ya udah Wilda, tinggal di itu aja ya, tinggal dimasukkan. Anda nggak harus semuanya dalam satu waktu, nggak. Misalkan Anda mau ngisi yang Maret dulu boleh.
Oh, Kegiatan yang Maret berarti itu apa aja? ya, yang Maret dulu aja gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang Maret dulu aja apa seperti itu nanti kan kelihatan di situ. Ya, jadi sesuai Ya, sama yang di proposal itu ya, Pak? betul. Sesuai. Itu sudah bagus kok. Itu sudah bagus. Ya, tinggal Iya, dipindah Pak. itu aja. Begitu Iya, ya. nggih. Oke. Saya salut sama kelompok ini ya. Kayaknya apa klop banget begitu ya. Ada kelompok yang lain itu masih menentukan tema aja masih gontok-gontokan kayak gitu. Ya. Kelihatan kayaknya baru kenal waktu KKN. Baru kenal waktu KKN ini. Kalau kalian saya rasa sebelum KKN udah kenal ya. Baru kenal semua, Pak. Harus kenal semua, Pak. Loh kalian nggak ikut Imajaya kah? Kan ada yang dari luar, Pak. Loh ya, nggak paling tidak kan sebagian besar itu tahu gitu loh. Mungkin yang dari luar kan itu kan. Apa Wilda dari Surabaya ke rumah neneknya di Lumajang gitu. Nggak pernah ikut ah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Cuma 1 kali itu kumpul terus karena bahasanya kejauhan untuk mau kumpul, Pak. Jadi gimana, Juner Pak? ya? Iya, Juner di sama ITS ya? ITS-nya. Jadi apa ya? Ya jauh. Ya sih memang kendalanya dulu waktu saya masih kuliah pun kalau ada kumpul-kumpul Imajaya itu yang dari UNESA itu jarang banget kumpul. Tapi saya tahu teman-teman saya yang di UNESA itu siapa waktu saya kuliah dulu. Termasuk itu apa gurunya Randy itu ya, Amanda itu juga jarang banget kumpul itu. Tapi Amanda itu adik kelas saya loh, Ren. Saya lulus duluan. Loh, Tapi berarti anu, Pak, saya ya? SMP-nya bareng. Oh, SMP-nya Pak. bareng, cuma SMA-nya saya 2 tahun itu. Jadi Wah, saya Pak, lulus ya? duluan. Ya, SMA-nya itu. Mungkin yang di sini ada yang satu SMA nggak? Saya sama Daplok. Loh, wait. Saya sama Denis, Pak. Oh, sama Randy, Pak. Sama Randy. Oh, sama 3 berarti. Oh, muridnya Bu Amanda juga berarti ya. Iya. Iya. Oke, kalau ini Dwi sama Denis, Pak. di mana? SMA 1. Sama satu Lumajang. Ya. Bapak sama ibu saya guru SMA 1 loh dulu. Tapi udah pensiun, udah lama pensiunnya. Oh, terus siapa lagi? Ada yang satu SMA? Adi, Pak. Sama? Sama saya, sama Randy. Oh, Adi loh, kok nggak bilang. Yang lainnya gimana? Kalau Wilda dulu sama berapa, Wil? Di Surabaya, Wil? SMA 8, Pak, di Ampel. Jauh banget. Iya. Jauh banget. Soalnya saya nggak dapet yang 15 itu. Oh, langsung mencelat ke situ. Iya, nggak dapet yang dulu apa? Yang tes Lokasi itu. kawasan. Oh, gitu. Iya. Lah, kok jauh banget? Padahal yang di dekat situ ada 18 loh, Wil. Iya, nggak nyampe itunya, danemnya. Terendah Oh, gitu. dulu di 18 sama di 10 itu 34. Punya saya 33. Oh, alah. Berarti yo setiap hari dulu PP Ampel itu ya. Wow loh sama 8 itu Masya Allah. Iya. Terus Erit dulu sama berapa Erit? SMA Tempe, Pak. Sama siapa? Ada nggak di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini Yogi? Yogi sama Rio? Sama berapa? Masa sih nggak ada yang satu sekolah? Biasanya ada loh yang satu sekolah itu. Ini baru ketahuan 3. Ya, Pak. Saya PGRI. Sama siapa Rio? Tidak ada, Pak, minoritas. Minoritas. Loh, berarti Dwi sama tadi Salsa ya? SMA 1, berarti sama Aidiah berarti ya? Sama Tessa, sama berapa Tes? Tessa, halo. Loh. Halo, SMA Senduro, Pak. Oh, Senduro. Dari SMA Senduro. Ya. Oh iya sih, yang di Pasru ya? Kalau Fitri sama Jessica di mana? Saya SMK 1 Lumajang, Pak. Oh, SMK cocok itu apa dengan jurusannya. Fitri di mana? Fitriman, Pak. Oh, Fitriman.
Oh, tetangga saya ada yang beruman, paling kalau sini tahu paling nanti. Krisna sama Dimas di mana? Saya Ciroto, Pak. Jatiroto. Ini Krisna? Krisna aman juga. Oh, satu itu sama Fitri. Ini tinggal Yogi yang belum jawab ya, Yogi. Yogi loh, nggak ada suaranya, udah nggak apa-apa. Jadi itu ya, saya salut karena kalian sudah bisa bonding dengan baik ya. Jadi apa ya, cepet gitu loh kerjaan Anda itu cepet. Jadi nggak, ini hal yang simple tapi nggak berlarut-larut gitu, bisa cepet itu ya. Jadi itu saya salut ke Anda, semoga Anda tetap kompak ya sampai beberapa bulan ke depan ya. Nanti programnya bisa terlaksana dengan baik. Yang terpenting untuk sekarang ini adalah proposalnya ya, target terdekatnya adalah proposalnya terupload di SIM KKN-nya, kemudian untuk proposal CSR mungkin 1 minggu dari sekarang, begitu. Ya, Anda nggak harus, kalau yang perusahaannya jauh-jauh, pakai email saja gitu. Nah, dengan Anda ngurus proposal CSR ini juga saya juga melatih Anda untuk caranya berkomunikasi ke perusahaan itu bagaimana sih gitu ya. Siapa tahu nanti ketika Anda melamar kerja kan saya yakin nggak semuanya itu jadi guru gitu. Mungkin ada yang ke perusahaan, begitu Anda sudah dapat ilmunya cara berkomunikasi dengan perusahaan itu bagaimana itu ya. Banyak kok yang bisa Anda belajar dari KKN ini ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan Erik. Proposal CSR sama proposal sponsor itu sama apa beda, Pak? Begini, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau proposal sponsor itu kan biasanya kan ada kayak paket-paketnya kan. Misalkan Anda bilangnya paket gold, paket diamond, paket silver, paket itu. Nah, sedangkan kalau CSR itu biasanya setahu saya kalau proposal CSR itu Anda langsung nembak ke perusahaan ini gitu aja. Langsung aja nembak seperti itu. Kemudian nanti Anda nggak usah menawarkan paket, tapi Anda menunjukkan, kebutuhan dana kami itu sekian, seperti itu. Terus nanti dari situ ada negosiasi biasanya, nanti mintanya itu perusahaan ini, saya memberikan dana segini, tapi nanti saya mau hanya saya saja, begitu. Nah, itu nanti Anda ngelatih negosiasi di situ. Kemudian, kalau proposal CSR juga itu biasanya program-program yang Anda lakukan itu jelas. Biasanya programnya kemanusiaan begitu. Tidak ada Anda tidak menawarkan profit apapun ke mereka ya. Anda hanya benar-benar pure meminta bantuan dana untuk program yang sedang Anda lakukan begitu. Untuk lebih detailnya lagi coba dicek yang di contoh-contoh, saya sudah ngirim belum contoh-contoh proposal CSR yang itu? Kayaknya sudah ada teorinya ya. Sudah sempat dibaca teorinya? Sebagian, Pak. Yang PPT itu ya, silakan itu dibaca, nggak terlalu susah kok. Nggak terlalu susah. Isinya itu apa gitu. Nggak ada itunya, nggak ada kayak paket-paketnya gitu, nggak ada kok. Tuh. Begitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kemudian Anda kan ada itu kan, kayak yang Anda kan butuh bibit ya. Butuh bibit itu kalau bisa nggak usah beli ya. Kalau Anda bisa menghubungi dinas pertanian atau perkebunan, biasanya itu dikasih. Ya, pokoknya proposal itu tadi. Mungkin Anda banyak keluar dana itu mungkin untuk proposal kayak ngeprint seperti itu. Tapi karena Anda di rumah sendiri ya pasti kan printer ada. Ada nggak? Atau saya salah? Malah di rumah Anda nggak ada printer, adanya di kos. Ada, Pak, tapi rusak, Pak. Belum dimodif itu loh, Pak, karena printer Canon itu yang cintanya di dalam itu loh. Oh, belum dimodif. Oke. Iya. Yang lainnya mungkin nggak harus Randy kok. Vidi punya printer, Vid? Jessica punya printer? Punya, Ada, Pak, tapi tinta merahnya habis. Nah, itu tinta merahnya habis, tinggal dibeliin aja dulu. Mungkin Anda itu yang harus dilakukan ya. Jadi Anda nanti mulai berbagi PJ-nya ya.
prokernya itu apa, PJ-nya mulai gerak gitu ya. Untuk yang yang PKL itu, kok PKL? Program apa tadi saya kok? P2L, Pak. Yang P2L ya. Duanya gantikan P2L-nya itu nanti bisa menghubungi Dinas Pertanian atau Perkebunan, tergantung apa yang mau Anda minta. Kemudian kalau Anda yang mau di keramba, itu Anda minta Dinas Perikanan juga biasanya dapat kok sumbangan itu. Sumbangan ikan begitu. Ya, itu. Anda kalau misalkan kalau gini, jadi caranya untuk masuk ke situ, untuk masuk ke apa namanya, ke dinas-dinasnya itu ada cerita. Waktu apa ya, waktu basa-basinya itu waktu mengantarkan itu kan kalau di Lumajang itu lebih baik diantarkan ya, proposalnya itu bilang ada cerita bahwa saya itu aslinya memang dari Lumajang, sedang kuliah di UNESA, sedang ada program seperti ini. Saya itu ingin membangun daerah saya. Wah, itu biasanya langsung gampang gitu nanti masuknya. Gitu. Caranya seperti itu. Ya, sebetulnya orang Lumajang itu banyak sekali loh. Di Lumajang itu banyak sekali loh orang pinter itu, tapi ya itu tadi kok yang kembali lagi ke daerahnya itu jarang kayak gitu. Ada kakak kelas saya waktu SMA itu jadi profesor di luar negeri, profesornya di matematika, Mas Hadi itu. Terus WR1-nya ITS Bapak, itu juga Mas orang Hadi. Lumajang. Iya, tahu ya, Mas Hadi Susanto. Kakak sepupu saya ponaannya. Oh, itu tuh kan tahu ya. Itu banyak yang itu. Di Jepang itu kan, Pak? Sekarang di Timur Tengah, Fit. Sekarang kayaknya pindah di Jakarta, Pak. Oh, itu itu kalau itu Yaka mungkin teman saya kuliah itu dulu di Jepang terus sekarang di itu siapa kakak sepupunya? Fatih, bukan? Cowok, Pak. Iya, cowok, iya itu yang dulu kerjanya di Toshiba Jepang ya. Iya. Sempat di Amerika kan, iya itu teman saya satu kelas. Oh iya, tak, Pak? Iya itu, tuh kan sempit banget ya. Ketemu lagi kayak gitu. Banyak ya orang Lumajang yang sebetulnya kompeten itu, tapi untuk kembali lagi itu agak susah. Karena ya mungkin merasa kalau di Lumajang gini-gini aja kayak gitu ya. Makanya setuju Pak, Pak. Di kota lain. Ya memang itu kalau ditelisik dari sejarah tuh memang zaman-zaman kerajaan dulu itu Lumajang itu memang tempat istirahat, bukan untuk tempat mencari penghasilan seperti itu. Jadi cocok untuk yang orang-orang pensiun kembali lagi ke Lumajang itu cocok. Iya. Karena menikmati pensiun, Pak. Itu cocok, tapi untuk anak muda kayaknya kurang dinamis gitu ya. Itu. Jadi sekian dulu ya. Sekian dulu mungkin penlatnya. Saya rasa 1 jam ini cukup untuk kalian. Sekarang tugas kalian itu sudah jelas ya. Wilda mengupload kegiatannya untuk bulan Maret. Kemudian untuk PJ-PJ-nya itu mulai bergerak apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk sekretarisnya itu ngedit proposalnya itu ya. Nanti Randy tinggal mengomando teman-temannya itu saja. Tuh, saya harap semuanya bekerja, tidak ada yang gembol ya, tidak ada yang gandol atau titip nama saja. Ya, jadi saya tahu benar-benar nanti saya tahu memberi nilainya apa gitu. Ya, anggaplah ini Anda Anda memberi itu ya give back ya. Anda memberi sesuatu yang lebih untuk tempat di mana tempat Anda tinggal begitu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Anda tetap sehat selalu. Nanti hari Senin saya ketemu sama Salsa dan Randy ya. Nanti kita janjian lagi lebih lanjut nanti Japri saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.